Tolong ceritakan pengalaman kalian selama kalian nge-remix Fangkot ataupun nge-DJ pun boleh lah. Ya kesan dan kesan. Pokoknya pengalamannya. Remix Fangkot, pengalamannya. Apa serunya atau tidak serunya? Serunya itu menciptakan sesuatu, disalurkan ke lagu, dan lagu itu dinikmati, dan kita lihat Rokok nggak apa rokok ya? orang sangat enjoy dengan lagu kita. Itu satu klimaks. Klimaks. Kalau remix Fangkot itu serunya kadang kita lagi dulu ya waktu gue awal remix Fangkot, gue bisa pas udah jadi terus gue bangun gue joget sendiri akan musik gue. Berarti gue penikmat pertama dari musik gue gitu. Itu ya, yang unik. Mencintai. Kalau kita nggak bisa joget musik kita sendiri, orang lain nggak bakal bisa joget. Jadi itu intinya Intinya gini. ada penggemar. Enggak, intinya gini. Intinya lu mesti mencintai hasil karya lu sendiri sebelum orang lain. Alright, nice. Ini akan di-quote kalimat ini. Harus. Love your music. Love your own music. Oke, next about pengalaman apa lagi? Yang tidak enaknya pas nge-remix. Mati lampu. Crash. Lagi di tengah-tengah ide, udah masuk setengah, tiba-tiba mati lampu, nggak ada UPS, dan bahkan hilang, men. Bahkan hilang. That's tua ribet, tidur mulu. remix ngantuk tidur di meja, guys. Ya, kalau belum pernah ngerasain tidur di meja, ambil remix belum jadi remixer namanya. Tidur meja ngiler, bangun kaget, langsung lihat layar, masih ada bagan yang sama, dilanjutkan lagi. Kalau pengalaman gue yang paling kayak yang paling berkesan, bukan berkesan sih, kesannya nggak enak gitu. Kalau bikin lagu tuh 2 orang itu paling nggak enak. Terutama waktu gue dulu bikin lagu di Batam ya, bikin satu lagu ya. Jadi bikin melodi bisa berantem gitu. Pas gue bangun tuh kok begini melodinya gitu. Itu jadi bikin lagu 2 orang itu sebenarnya mungkin bisa, tapi kalau 2 orang itu idealis agak susah ya. Iya, ini bahasnya Batam cuma sama gua. Lagunya pun ribet kali jadi ya. Apa pengaruh kalian dari Fangkot ini? Influence. Pengaruh kita kayaknya lumayan besar. Kayaknya. Apanya besar ini? Contohnya beat kita berdua dipakai sampai sekarang. Iya. Oh, beat. Contohnya dari beat itu menentukan bentuk loh, ya. Beat kita berdua itu dipakai sampai Kenapa nggak bikin lagi? karena beat kita udah lewat zamannya. karena sedikit banyak ya beat kita udah termasuk universal ya, buat lagu hard bisa, buat lagu melodi bisa. Jadi ya gue pun masih pakai beat gue yang lama gitu istilahnya. Seperti juga bassline kita masih pakai bass gaya joki itu kita masih pakai sampai sekarang. Itu pengaruh yang paling besar sih itu. Kalau untuk gaya sih kayak agak baru lebih banyak pengaruhnya ya. Apa lagi ya? Pengaruh dari kita. Pengaruh dari kita, gaya bermusik. Iya. Gaya bermusik. Freestyle. Freestyle, Fangkot. Aneh-aneh kita bikin dulu, bro. Iya. Sebelum kita bikin kayak Fangkot masih Fangkot. Pas kita bikin dulu kayak bikin aneh-aneh gaya musik dulu. Gaya musik. Gue pun juga jadi terpanas, gue bikin juga jadi aneh-aneh dulu gitu. Sampai sekarang makin aneh makin aneh sampai sekarang. Intinya kan Fangkot free, bebas. Freestyle. Boleh masukin style apa aja kan. Tapi maksud gue dulu banget gue nggak pernah lihat Fangkot yang freestyle. Dulu Fangkot tuh gaya murni Fangkot tuh. Sedangkan dulu Andi bikin udah mulai ada pengaruh ke genre-genre lain, canggih gitu. banyak variasi. Kan dibilang monoton ya kan, Fangkot. Bukan monoton, tapi dulu Fangkot tuh lebih pure. Dia lebih pure, ya murni, kemurniannya ada. Mungkin kita kebawa emosi. Emosi ya memang ya, untuk musisi ini kan kita ide emosi itu berpengaruh ya. Jadi mood seorang remixer itu sangat berpengaruh untuk menciptakan karya musiknya. Kalau gue kayak terpancing buat coba genre musik yang belum pernah
yang belum pernah dipakai di funkot, jadi gue coba iseng, jadi gue masukin klasik disco, masukin hip hop, masukin apa. Jadi kayak akhirnya unik sih gitu. Itu awalnya coba-coba, tapi kalau hasilnya enak sih dan diterima audiens. Ajar terus ya. Sebenarnya gini ya, dulu kan bisa dibilang pure funkot. Mungkin kita remixer merasa jenuh dengan yang ada, kita mencari inovasi baru dan emosi memuncak ya dari setiap remixer. akhirnya cerot dan kita tidak tahan dengan style-style yang sebelumnya. Kita mencoba inovasi baru dan kita mess up dulu yang aneh-aneh mencoba menggabungkan bunyi-bunyi genre lain. Oh, ternyata bisa dan diterima ya. Sebenarnya ini nggak hanya berlaku buat funkot sih, buat kayak genre lain juga mungkin bisa kalau diterapin ya. Kayak breakbeat sebenarnya bisa juga di mess up gitu. Tapi awalnya dari funkot semua. Nah, ceritakan sedikit, kalian ini kan udah senior juga. Ceritakan sedikit tentang sejarah funkot lah. Wah, panjang itu. Funkot pertama kalau nggak salah Cincing. Gasanov ya. Gasanov, Cincing sama Crazy Sandy. Tommy Fan juga. Tommy Fan Joki Saputra itu juga. Oh ya, yang jadi awal. Kalau dulu waktu gue pertama kali dengan funkot, jadi kan dulu hasil musik hard house nih, duk. Tengah-tengahnya pas refnya tiba-tiba dibikin beat funky tuh. Ya, Nah itu orang teriak tuh. Kok enak ya pas refnya dibikin funky gitu ya. Jadi orang pikir, kenapa nggak dari awal gue bikin beat funky gitu. Ya kalau gue sih dulu nangkapnya awalnya itu gitu. Kenapa nggak di fullin? Ya, kenapa nggak di fullin itu? Funkotnya kok nggak full buat variasi? Dulu kan dulu kalau nggak salah lagu Cincing yang itu awalnya kan pas refnya pas masuk itu, langsung joget orang itu di situ. Nah itu jadi kayak funky itu enak gitu. Inspirasi dari sana. Barometer dulu Jakarta. Berarti dari awal aja sudah ada ide untuk merombak sebuah genrenya itu ya. Iya, untuk jadi di tes kenapa cuma kita dari awal pakai beat funky dari ujung ke ujung gitu. Yes. Berarti memang dari awal sudah ada tertanam ide untuk merubah ini. Soalnya kalau menurut gua beat funky itu udah mendarat daging di orang Indonesia. Iya. Beat funky itu mendarat daging itu. Jadi di funkot. Dangdut kan udah funky. Beat funk itu jadi termasuk beat funky, masih beat funky itu mendarah daging gitu. Termasuk breakbeat ya. Termasuk breakbeat. Jadi duk tak itu lebih diterima daripada duk. Iya, daripada duk. Lu walaupun ngaku lu seselatan apa, lu kalau dengar gitu kalau nggak badan pengen joget tuh bohong gitu. Iya, pasti kita memang mendarah daging. Iya, maunya menolak untuk goyang ya kan. Tapi cara nggak langsung kita akhirnya pingin goyang dikit-dikit lah. Kakinya goyang-goyang kok enak kan. Ya memang itu udah identik sama orang Indo. Dulu barometer funkot itu memang Jakarta loh. Awalnya Millennium tuh kalau nggak salah tuh. Millennium. Ya. Itu ngefek ke semua daerah lain, ke luar Jawa. Piringan hitam. Ya, Jakarta lah awal-awal tuh. Kayak Millennium waktu awal udah CD kayaknya. Kalau masih piringan hitam tuh masih Sydney, masih Manhattan, masih PH itu. Iya. Funkot, ya buat variasi lagu house. Iya. Tengah-tengahnya beat funkot, terus keluar Sunda Rhythm ya. Nah, kalau itu original itu. Original funkot. Terus Joki nge-remix lagu Kus Plus ya, itu juga masuk funkot. Bibit funky awal itu. Tapi melayang siapa yang bikin melayang? Melayang siapa yang bikin? Lupa gue itu. Melayang. Itu yang paling berkesan di saat aku melayang. Apa melayang lah ya? Pokoknya jadilah lagunya tuh, ku berlari. Ya kan berlari kan sama kan dengan mengejar mimpi kan? Oh iya. Kotomi itu aja ya. Ada remix juga ya. Itu. Funkot tuh asik lah ya. Asik. Sebenarnya sekali ya. Dan breakbeat itu sebenarnya dasarnya itu funkot juga ya. Breakbeat sebenarnya gini nih. Kalau sedikit banyak gue jelasin ya kan kayak asal mulanya. Kan kayak dulu analoginya kan kayak tadi tuh. Misalnya musik dari duk. Refnya funkot kok enak gitu ya.
Nah, Fangkot juga sama. Fangkot pas downbeat kok orang Enak bikin downbeatnya enak. Kenapa nggak downbeat dari awal? Itu jadi breakbeat tuh. Iya, iya. Tapi sebenarnya breakbeat, kalau breakbeat murni itu breakbeat kayak Salbi Stadium tuh awalnya sebenarnya lagu progre yang dikasih beat funky. Fangkot juga. Nah, jadi Record. Iya. ya sebenarnya masih bentuk Fangkot cuma kayak funky, cuma temponya pelan tuh. Iya. Fangkot, essence of Fangkot. Makanya gue bilang darah Indonesia tuh nggak bisa jauh-jauh, pasti semua di funky-in gitu. Kayaknya dulu aku bikin downbeat kena koceh sama dia terus nih. Kenceng dibikin jatuh katanya. Dulu downbeat just jarang banget. Jarang banget. Sekarang semua semua downbeat. Ya untuk sekarang banyakan downbeat ya. Orang-orang lebih selera ke downbeat. satu hal yang sebenarnya pengen gue ngomong ke remixer baru tadi gue belum sempat ngomong ya. Bikin lagu jangan buat saingan. Jangan buat lu bikin lagu lu mau saking kerennya untuk supaya dibilang sama remixer lain lu keren. Itu salah. Lu mesti back to basic, lu bikin lagu tuh untuk menghibur orang, untuk enak dengar. Itu aja, itu paling basic itu. Lagu lu kalau lu rumit, kalau nggak enak dengar cuma. Iya. Itu. Intinya bikin lagu bukan tengok skillnya lah. Itu yang banyak orang lupa itu. Sekarang orang bikin sebenarnya termasuk gua sih. Gua juga tadi gitu. Gua juga bikin lagu kayak gua mau rumit banget sampai orang bilang, "Wih, gila lagunya bla." Sebenarnya nggak harus gitu. Lu bikin orang joget itu udah bagus. Dia lupa sama penikmat. Ya. Iya benar, penerima. Lu bikin lagu tujuan lu mau saingan tujuannya. Saingan. Sebenarnya lagu yang kita buat ini untuk penikmat, bukan untuk kita, tapi untuk orang. Basicnya kita bikin musik itu untuk menghibur orang, Basicnya kita bikin lagu itu untuk menghibur orang. bukan untuk pamer. Bukan untuk pamer. Itulah kalau ringkasnya gitu. Alright. Tengoklah lagu luar 3 menit 4 menit boom. Kan? Lagu semakin simple, semakin bakal diingat. Ya iya. Semakin simple, semakin bakal diingat. Biar anak kecil bisa nyanyi itu baru mantap. Itulah TikTok jadi ngetop. Coba dengar fangkot zaman dulu yang hit semua. Ya, dari kita atau dari siapapun itu. Pasti yang simple. Dengar coba. Ingat aja coba lagi. Benar. Pasti mereka oh iya benar juga ya. Nah. Iya. Lagunya gak ribet ya. Iya. Anginnya Orangnya yang ribetnya. Udah tua ribet lagi. Iya. Udah sih dari kita itulah kata-kata mutiara yang bisa kita teruskan ke generasi baru.